semuanya, pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dalam Q&A, program spesial Metro TV bersama saya Yohana Margareta. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kali ini saya berada di rumah salah seorang politikus papan atas Indonesia yang kali ini akan siap membuat Jakarta lebih menyala. Ia penyuka nasi Padang dan ia berasal dari Kediri. Tapi nasibnya kini membawa dia harus mengutak-ngatik Jakarta agar lebih sip lagi. Nah, siapakah dia? Ini dia. Dan langsung saja kita akan sambut Gubernur Jakarta terpilih Mas Pramono Anung. Terima kasih Yohana. Makasih. Iya Mas Pram, terima kasih waktunya bersama Q&A menjadi bintang tamu spesial kami pada malam hari ini. Nah, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Pram. Dan ini adalah pertama kali saya diwawancarai setelah dinyatakan sebagai Gubernur terpilih. Mas Pram, luar biasa sekali. Ini kesempatan yang juga kami tunggu. Selamat sekali lagi Terima kasih, Yohana. Terpilihnya dalam Pilkada DKI. Nah, ini yang menjadi penasaran banyak pihak, tapi jangan dijawab sekarang. Karena Mas Pram harus menjawab sejumlah pertanyaan secara cepat. Ini dari teman-teman nih, banyak pesan nih harus dijawab cepat. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama, rendang atau tunjang? Rendang. Jakarta atau Kediri? Jakarta. Oh, kenapa nggak Kediri? Kediri bupatinya anak saya. Oh, tetap ada hubungannya ya. Ancol atau TMII? Ancol. Kenapa, Mas? Ya, Ancol masa depan Jakarta. Oke. Pop atau koplo? Ambyar? Koplo. Koplo! Lagu kesukaan apa, Mas? Denny Caknan, saya suka. Darboy juga suka. Darboy Geng. Mendung Tanpa Udan ya, Mas? Iya, salah satunya. Salah satunya. Oke. Anies atau Ahok? Dua-duanya. Dua-duanya. Kan harus memilih, Mas. Dua-duanya. Dua-duanya. Mas Pram, karena ini edisi spesial, jadi tidak ada box-box di sini. Karena Mas Pram adalah box itu sendiri yang penuh dengan topik-topik istimewa. Perasaan ketika mengetahui akhirnya memenangkan Pilkada Jakarta. Jadi Johanna, yang pertama ketika saya mulai diputuskan oleh Ibu Mega dan partai menjadi calon, itu elektabilitas saya 0,1%. Saya menyadari tanpa kerja keras nggak mungkin bisa mengejar itu. Maka saya dan Bang Dul, kemudian saya bilang sama Bang Dul, Bang, udah problemnya bukan di Bang Dul, problemnya di saya. Popularitas saya terlalu rendah. Kenapa Mas Pram merasa popularitasnya rendah? Karena Diukur dari apa? Saya terlalu lama tidak pernah mau muncul di ruang publik. Kenapa, Mas? Ya karena penjaga dapur Presiden. Saya kan 2 periode menjadi penjaga dapur utama Presiden. Sebagai penjaga dapur saya harus profesional. Maka hampir saya tidak mau diwawancarai. Hampir tidak pernah. Dan untuk itu konsekuensinya juga publik pasti tidak mengenal saya. Berbeda ketika saya menjadi sekjen partai, menjadi pimpinan DPR yang pada waktu itu hampir setiap hari ada di ruang publik. Nah, tapi saya juga meyakini bahwa yang pertama, saya ini punya pengalaman panjang, 25 tahun sebagai pejabat. Yang kedua, ketika Ibu Mega menjadi wakil presiden, menjadi presiden, saya kan menjadi sekretaris beliau pada waktu itu. Sekaligus menjadi jubir. Sehingga saya merasa bahwa saya mudah-mudahan dalam waktu 2,5 bulan atau sampai 3 bulan itu bisa mengejar itu. Maka kerja keras itu betul-betul kerja keras. Satu hari rata-rata 10 sampai dengan 12 titik. Setiap hari selama 3 bulan. Sampai saya udah nggak tahu rasa capek itu bagaimana. Karena ya yang ada adalah akhirnya semangat. Kenapa semangat? Karena saya melihat persoalan utama Jakarta adalah ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Selama ini orang melihat Jakarta hanya misalnya Menteng, Kebayoran Baru, Sudirman, Tamrin. Tetapi sebenarnya yang lebih real itu yang ada di bawah, di masyarakat. Nah, ketika saya melihat mereka, saya benar-benar merasa 25 tahun jadi pejabat nggak ada artinya gitu. Artinya persoalan masyarakat yang kemudian membuat semangat. Membuat Padahal semangat. Sebenarnya tidak terpikirkan untuk maju. Sama sekali enggak. Bahkan saya sudah mempersiapkan diri untuk pensiun. Karena dalam pikiran saya, anak saya sudah jadi bupati Kediri, cucu sudah 2, saya pengen punya waktu, quality time dengan keluarga. Karena selama ini memang saya pribadi terlalu panjang untuk bekerja keras, mulai dari muda ya. Sempat menyatakan menolak pada waktu itu? Berkali-kali. 5 kali saya menolak. Dan tapi yang dipilih adalah Mas Pram. Ya mungkin karena Bu Mega dan juga yang lain-lain merasa bahwa selama ini kan dalam berpolitik memang saya tidak punya musuh personal politik.
Saya bisa diterima oleh siapa saja. Termasuk ketika kemarin maju, Mas Pram juga sowan ke Pak Jokowi juga Saya berkomunikasi semuanya, ya? bahkan saya 3 kali ke Pak Jokowi minta izin untuk maju. Sudah ada respon dari Pak Jokowi dengan kemenangan Mas Pram ini? Oh iya, saya pasti berkomunikasi. Karena saya Apa respon beliau? walaupun beliau mendukung, mengendorse Pak Ridwan Kamil, tetapi saya tetap berkomunikasi dan saya sampaikan, dan beliau menyampaikan, ya selamat. Gitu. Tetapi yang paling utama adalah bagi saya ini walaupun orang tidak memilih, tidak mendukung saya, bagi saya nggak ada persoalan apa-apa. Saya tetap berkomunikasi dengan baik. Termasuk dengan ketua-ketua umum, bahkan dengan calon-calon yang lain pun saya berkomunikasi dengan baik. Hubungannya baik ya sebenarnya ya? Makanya saya menyampaikan bahwa politik saya adalah politik yang gembira, dan dalam Pilgub ini saya tidak merasa pasangan nomor 1 maupun nomor 2 itu sebagai lawan politik saya. Saya merasa bahwa lawan saya adalah diri saya sendiri. Nggak boleh malas-malesan, harus lebih kerja keras, harus mau tampil di ruang publik, harus mau keliling, harus mau ke rakyat, ke gorong-gorong, belanja masalah. Itulah yang real yang saya lakukan. Nah, otomatis apa yang Mas Pram lakukan ini kan bertolak belakang dengan cita-cita awal yang pengen berdiam diri dan pensiun. Artinya apakah ini kemenangan di DKI ini kemudian menjadi titik balik untuk berpolitik lagi ke depannya? Enggak, saya tetap yang paling utama yang sekarang menjadi pikiran saya dan semangat saya adalah dalam 100 hari pemerintahan kalau saya dilantik sebagai gubernur, maka janji-janji politik saya yang selama keliling itu saya akan penuhi, akan saya selesaikan. Terutama menyangkut Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, difabel, lansia. Inilah persoalan real yang ada di masyarakat. Nah, ada juga persoalan-persoalan di luar itu, misalnya persoalan Kampung Bayam, Tanah Merah, akuarium. Nah, saya akan menyelesaikan itu. Yang membuat penasaran teman-teman atau mungkin netizen adalah efek kemenangan dari Mas Pram dan Bang Dul ini, itu sebenarnya apa sih kunci suksesnya? Menurut saya karena saya kerja keras dan saya juga disupport oleh Bang Dul. Yang Bang Dul ini kan apapun sudah menjadi public figure, menjadi figur dengan popularitas yang tinggi. Sehingga kombinasi saya yang bekerja keras dan Bang Dul yang sudah punya nama, itulah yang kemudian membuat di masyarakat menjadi menarik. Tadi Mas Pram mengatakan bahwa popularitas itu ternyata juga penting keterkenalan di dalam politik. Sejauh mana itu sebenarnya berdampak? Nyatanya juga banyak orang yang terkenal tapi juga tidak terpilih, Mas. Ya, popularitas dan elektabilitas adalah 2 hal yang berbeda. Popularitas ketika orang dikenal itu akan memudahkan orang untuk suka. Nah, kebetulan di awal-awal popularitas saya rendah. Mungkin dari 10 orang hanya 1-2 orang yang kenal karena sudah terlalu lama tidak tampil di ruang publik. Tapi begitu saya rajin keliling dan juga tampil di media, saya termasuk rajin yang di Metro TV diundang, hampir semuanya saya penuhin. Sehingga dengan demikian itu membuat popularitas saya naik. Ketika popularitas saya naik, kemudian orang mengetahui bahwa saya adalah teknokrat, kemudian saya selama ini menjadi penjaga dapur di pemerintahan Pak Jokowi, maka itulah yang kemudian membuat elektabilitas saya dan Bang Dul pelan-pelan naik ke atas. Dan ketika 2 bulan setelah survei yang pertama, saya udah di angka 30-an lebih. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa antara popularitas dan elektabilitas itu dalam Pilgub itu penting sekali. Tetapi yang paling penting adalah elektabilitas. Walaupun popularitas saya di akhir-akhir masih kalah dengan 2 orang, terus terang aja, kalah dengan Bang Dul dan kalah dengan Kang Emil. Tetapi dalam hal positifnya, di antara yang lain-lain ini saya termasuk yang tinggi. Gitu. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari panelis yang harus dijawab. Kita mau tampilkan dulu. Yang pertama dari Bang Hensat, Bang Henry Satrio. Saya punya pertanyaan gini, Mas Pram. Banyak yang mengatakan bahwa kehadiran Mas Pram di Pilgub Jakarta ini sebetulnya bukan cuma blessing dari Bu Mega saja, tapi ini ada blessing dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bagaimana dengan desas-desus itu, Mas Pram? Apakah benar atau tidak? Ya, dijawab. Benar nggak, Mas?
Yang pertama, keputusan saya maju 1000% yang memutuskan adalah Ibu Megawati. Tapi secara profesional, saya 3 kali meminta izin kepada Pak Jokowi. Dan kalau saya harus jujur, saya pernah diskusi 6 bulan sebelum peristiwa pencalonan ini, Pak Jokowi pernah menyampaikan kepada saya, Mas, kenapa nggak berpikir untuk maju Pilgub DKI? Waktu itu saya bilang, enggak Pak, saya memang sama sekali nggak pernah punya pikiran untuk itu. Jadi kalau ditanya bahwa apakah kemudian ini ada endorsement Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, saya harus mengatakan tidak. Karena dalam perjalanan kan dengan terbuka baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 1. Tetapi publik juga pasti menangkap bahwa saya baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama saya berhubungan secara profesional, saya tidak pernah punya persoalan apa-apa. Bahkan ketika dalam penyusunan kabinet dan sebagainya, saya termasuk yang ditugaskan oleh Ibu Megawati berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Termasuk kemudian ketika saya dipanggil ke Kertanegara dan sebagainya dan sebagainya. Ada ya Mas di dalam politik itu yang benar-benar nggak punya musuh sama sekali kayak Mas Pram? Ya saya nggak tahu, saya selama ini merasa nggak ada musuh sama sekali. Karena saya menikmati apa yang saya nikmati. Walaupun mungkin hubungan Pak Jokowi dengan PDIP dan Bu Megawati renggang begitu, posisi Mas Pram? Ya kan saya ngalami 8 bulan ketika proses Pilpres kemarin. Saya tetap bekerja secara profesional. Saya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, saya tetap bekerja profesional, tetap menyiarkan apapun yang dibutuhkan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke, nah sekarang kita ke panelis selanjutnya. Kita akan putarkan. Kita putarkan lagi dari Bang Hensat ya. Banyak yang mengatakan bahwa di Pilkada Jakarta ini Anda mengendarai kendaraan mewah yang namanya Sidul Rano Karno. Rano Sidul Karno. Jadi karena ada Rano Karno, siapapun yang jadi gubernurnya pasti menang. Karena penerimaan masyarakat terhadap Rano Karno ini paling tinggi dibandingkan peserta-peserta lain. Nah, menurut Mas Pram gimana? Setuju nggak seperti itu? Nah, kalau memang setuju, lantas kalau warga Jakarta lebih mencintai Rano Karno daripada seorang Pramono Anung, gimana perasaan itu? Oke nggak? Atau ya biasa saja, toh gubernurnya kan tetap saya gitu ceritanya. Oke, silakan Mas Pram. Jadi saya harus mengatakan dengan jujur ya, ketika Car Free Day pertama kali saya jalan sama Bang Dul, itulah hari ketiga. Ketika itu orang belum mengenal saya. Semuanya teriak-teriak tentang Bang Dul. Semuanya. Saya paling 1-2, 8-10 orang Bang Dul. Ketika Car Free Day berikutnya, 1 minggu kemudian, mungkin ke saya naiklah antara 3-4 orang yang mengenal, tapi hampir semuanya Bang Dul. Bahkan ketika saya pergi kemanapun, orang menanyakan tentang Bang Dul. Karena apapun Bang Dul di Jakarta sebagai legend, sebagai orang yang kemudian membuat masyarakat, terutama masyarakat Betawi itu mencintai. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, antara popularitas dan elektabilitas itu hal yang berbeda. Ketika orang belum mengenal saya sudah dengan Bang Dul, maka elektabilitas kami berdua, angka pertama itu 28%. Nah, ketika popularitas saya kemudian naik terus-menerus dan orang mengetahui tentang saya, maka elektabilitasnya juga naik menjadi 34, naik lagi menjadi 41, dan seterusnya, dan seterusnya. Secara prinsip saya setuju dengan Bang tadi. Hensat, bahwa Bang Dul itu memang kendaraan yang sangat-sangat mewah. Tetapi kendaraan yang mewah pun tidak akan menjadi menarik kalau tidak dikendarai dengan benar. Tidak ditampilkan ke ruang publik dengan baik. Maka saya bersyukur pasangan saya adalah Bang Dul. Dan saya tidak menafikan itu. Tetapi yang paling utama, yang seperti saya jelaskan tadi, kami memulai walaupun sudah berpasangan dengan Bang Dul, nggak langsung kemudian 40 atau 50%, mulai dari 28%. Begitu popularitas saya naik, maka elektabilitas kita berdua juga naik terus-menerus. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya siapa yang memberikan kontribusi, saya akan jawab kami berdua.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.